Kamu siapa? Ya, aku bisa dipanggil orang yang mirip kayak gitu, tapi aku ya. Oh, jadi kamu tuh yang nyanyi. Aku bukan udah terus dari nomor 1 kemarin Blackpink sama Lady Gaga gitu. Iya, bukan aku juga sih. Cuman Cuman aku tuh kayak kembaran. Halo guys, welcome back to my YouTube channel yang udah berabad-abad nggak post, nggak upload. Dan aku minta maaf banget sama kalian, soalnya aku banyak banget kerjaannya. Beneran, aku tuh berusaha nyari waktu gimana biar upload. Tapi kebetulan hari ini dan kebetulan gimana ya? Ini juga udah tengah malam banget karena aku bener-bener super sibuk biasa, banyak anak. Oke, pertama aku berterima kasih buat subscriber aku yang nggak unsubscribe, padahal aku udah lama banget nggak post dan alhamdulillah subscribers aku terus bertambah. Terima kasih. Oke, kali ini aku bakal post video, tapi kali ini aku nggak bakal sendirian karena aku bakal ngundang tamu. Nah, dan aku yakin banget sih kalian gak bakal asing sama tamu yang aku undang ini, karena tamu ini bener trending nomor 1 di YouTube guys, ngalahin Lady Gaga dan Blackpink. Oh my god. Oke, kita bakal undang KK. Oh iya buka. Tapi sebelum aku ngundang KK, aku minta tolong sama kalian buat subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku ngupload video baru. Terima kasih, let's start it. Ya, aku sih bukan KK, cuman ya orang bilang aku yang memang mirip KK gitu. So, kali ini kita akan Q&A. Bareng Bentar. Kamu siapa? Ya, aku bisa dipanggil orang yang mirip KK gitu, tapi aku lihat. Oh jadi kamu tuh yang nyanyi. Aku bukan udah kamu terus trending nomor 1 ngalahin Blackpink sama Lady Gaga gitu. Iya, bukan aku juga sih. Cuman Cuman aku tuh kayak kembarannya gitu. iya, sorry. Oke guys, jadi di video kali ini aku sama ya adik aku perkenalin. Nama adik aku itu Lia Irlina, dia kelas 3 SD dan bagi aku sendiri dia mirip KK mulai dari postur badan dan segala macam. Gak lucu, tau nggak? Oke, kali ini aku akan ngadain Q&A yang kayaknya kalian udah lupa kalau aku pernah ngepost feeds di IG aku kalau aku bikin di situ Q&A, terus questionnya itu tulis di komen, terus aku bikin di captionnya itu aku bakal milih 10 pertanyaan yang menarik. Tapi aku milih 13 pertanyaan karena gimana ya, pertanyaan-pertanyaan itu hampir mirip-mirip gitu loh, maknanya sama, jadi aku milih 13 pertanyaan dan aku akan jawab sekarang. Dan maaf banget itu feeds itu aku post sudah lama banget. Masa sih? Sekitar ada beberapa bulan yang lalu dan aku minta maaf banget walaupun aku yakin kalian udah lupa kalau kalian pernah bertanya di komen itu. Jadi let's start it. Oke, langsung aja kita mulai Q&A nya. Langsung aja. Pertanyaan pertama. Oh iya. Aduh, aku lupa gini guys. Cepet. Dari Kamelvi Damanik _01. Kenapa suka nyanyi ayo kak? Kenapa suka nyanyi? Dari Melvi. Kenapa suka nyanyi? Sebenarnya aku nggak punya alasan yang spesifik kenapa aku suka nyanyi. Cuman nggak tahu kenapa, memang bawaan dari kecil ya aku suka nyanyi. Terus gimana ya? Mungkin aku suka nyanyi itu iya memang bawaan dari kecil. Terus kata bunda dulu itu waktu aku hamil Ih, bacot. maksudnya dulu tuh aku bunda hamil aku gitu, bunda itu suka kayak dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu waktu aku lagi di perut gitu kan. Terus waktu aku lahir aku tuh kalau biasanya kan anak kecil kalau rewel bakal diam kalau dikasih susu gitu kan. Kalau aku enggak, aku didengerin lagu gitu aku bakal diem, gak rewel. Nah terus mungkin kalau untuk alasan logisnya kenapa aku suka nyanyi, menurut aku nyanyi itu bisa ngeluapin emosi guys. Jadi kayak aku lagi sedih, aku lagi bahagia, ketika aku bernyanyi menurut aku bisa meluapin sebuah rasa itu dari lagu tersebut gitu loh. Jadi misalnya gini, tapi aku tipe orang yang
misalnya aku nyanyi lagu sedih mellow tentang cinta, tapi karena lagunya mellow bukan berarti ketika aku menyanyikan itu aku membayangkan soal cinta-cintaan gitu kan. Cuman misalnya aku lebih bayangin ke orang, walaupun lagunya tentang cinta tapi kalau lagunya mellow aku lebih ngebayangin ke orang tua gitu. Itu gak sih? Kayak gitu, aku sesuai genre musiknya sih. Intinya kenapa aku suka nyanyi, karena nyanyi itu menenangkan, bikin nyaman. Next, Ini ada lagi, mungkin dari kembarannya gitu deh. Ini dari adik kakak, tapi dia tuh yang kembar. Oke, ini dari lanjut aja. Dari Kabelva underscore. Siapa sih inspirasinya? Kok bisa suka cover lagu? Ayo Kak Masya. inspirasinya kenapa? Kalau soal inspirasi gini sih ya, waktu aku kan mulai aktif buat mulai rajin lihat-lihat IG itu kelas 1 SMP tahun lalu. Sekarang aku kelas 2 naik kelas 3. Nah, jadi waktu aku buka Instagram itu, waktu itu kalau nggak salah bulan Desember tahun berapa aku lupa, yang waktu kejadian tsunami di daerah mana ya? Tsunami di daerah Anyer ya. Waktu itu kan dapat berita kalau istrinya Kak Ivan Seventeen, almarhumah Kak Dilan Sahara itu meninggal dunia. Nah, terus saat itu juga lagu Seventeen yang kemarin, yang sebenarnya udah lama rilis, di situ kan lagi booming tuh, terus di cover orang gitu kan. Terus habis itu aku denger lagunya, terus aku suka kan, terus aku search di Instagram cover lagu kemarin. Nah, terus dateng kan. Nah, tiba-tiba aku ngeliat coverannya Kak Cynthia Gabriela, dan aku kayak keren banget sih, cewek main gitar terus diposting sambil nyanyi tuh, menurut aku keren banget. Nah, di situ aku kayak udah mulai tertarik gitu kan, tapi masih sekedar tertarik, belum berani yang namanya cover gitu, nunjukin muka terus di post, enggak. Saat itu aku mulai coba cover tapi masih kayak latar gelap gitu, kayak aku nyanyi tapi kameranya tuh kayak dikenain ke lantai biar gelap gitu guys, jadi kayak masih nggak pede nunjukin muka. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, Tunggu dulu ya. Kayaknya ada yang kurang ini. Tahu nggak apa? Kayaknya Kak Masya lupa pakai lip tint. Oke, jadi kamu bikin aja ya. Jadi kan seiring berjalannya waktu itu aku jadi semakin suka yang namanya cover, udah mulai pengen nunjukin muka, walaupun covernya masih abal-abal, kayak gimana ya, masih gak bisa nyatuin audio sama visual, musik sama lagu, aku belum bisa nyesuaiin. Nah, seiring berjalannya waktu aku mulai kenal Feby Putri dan yang lainnya, coveris Indonesia, dan aku mulai terinspirasi dan aku suka, dan aku coba-coba begitu. Next. Oke, ini beda orang lagi ya guys. Jadi di sini namanya Kariski Wandari. Oke, kayak mana sih cara atau tips supaya suara kita bagus? Sebenarnya Oke, dikasih tipsnya aja ya. Iya ya. Sebenarnya tips supaya suara kita bagus, kalau menurut aku, kalau bagi aku pribadi sih nggak ada. Aku nggak bikin tips apa-apa supaya suara aku bagus, dan menurut aku suara aku tuh masih pas-pasan, sama sekali nggak bagus. Bukannya suara di hati atau apa, karena menurut aku tuh masih gimana ya, sekedar bisa, bukan bagus gitu. Masa sih? Buat teman-teman yang mau suaranya lebih bagus lagi, itu banyak minum air putih, terus kayak minum jahe, kunyit, alang-alang. Emang kayak gitu ya, connect. Ya intinya itu, banyak minum air putih, terus istirahatnya harus teratur, rajin olahraga, karena olahraga juga penting untuk kualitas suara kita. Dan tidur nggak boleh begadang, tidur itu harus teratur supaya kan kalau kita tidur otomatis kita nggak ngomong kan, jadi suara kita juga terjaga gitu, terpelihara. Tapi jujur apa yang aku sampaikan ini nggak sepenuhnya aku lakuin, karena aku pribadi juga, karena aku nggak ngelakuin minum air putih banyak, olahraga teratur, tidur yang cukup, jadi menurut aku suara aku juga masih kayak pas-pasan gitu, belum yang lebih bagus lagi. Jadi menurut aku itu aja sih tipsnya. Terus tunggu tuh,
saran aku lagi itu kayak kalau kalian suka sama seorang penyanyi, misalnya kalian suka sama Isyana Sarasvati gitu kan, kalian bisa nyontoh suara dia gitu loh. Jadi seiring berjalan waktu suara kalian tuh berkembang gitu. Bukan berarti plagiat atau apa, cuman kayak suara kalian semakin berkembang, semakin seperti dia gitu. Kalian suka dia, kalian meniru, berusaha ingin sebagus dia, akhirnya suara kalian bagus. Next. Aduh, ini dari siapa lagi ya? Penasaran nggak? Ya udah, di sini dari Anissa Ritonga _96 kuatin Suaranya, astagfirullah. kuatin suaranya. Kamu yang kuatin suaranya. Iya. Pernah privat nyanyi enggak? Privat nyanyi, enggak pernah sih. Kalau privat nyanyi enggak, lebih ke belajar dari YouTube gitu. Ya belajar vokal dari YouTube. Kalau privat sama sekali enggak sih. Ya enggak. Oke. Next. Ini dari orang beda orang. Oke. Ini suaraku di ya. Dari Askia _ udah punya pacar belum? Oh my god, HP aku jatuh guys. Penasaran ya? Oke, aku itu udah punya pacar dan ini dia fotonya. Prank guys. Enggak. Pacar itu nggak boleh dan aku nggak punya pacar, dan paling cuma sekedar cinta monyet itu yang pernah. Cuman kalau pacar nggak laku aku. Next. Ih, bacot. Mau sama soal pacar loh. Oke, ini dari siapa sih kak? Oh, ini dari Kak Dewi, YouTuber Pasit guys, YouTuber Pasit. Harapan kedepannya di sosmed YouTube dan IG apa deh? Harapan aku di sosmed YouTube dan Instagram yaitu terus buat channel aku, terus buat Instagram aku lebih bisa menghibur orang, memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, terus bisa dikenal banyak orang, tapi dari segi hal positif, dan intinya menjadi sosial media yang bermanfaat dan terus berkembang di kalangan, terkhusus di kalangan milenial. Next. Ini dari Tiarasha _ hari apa alasan utama terjun di bidang cover lagu? Alasan utama aku terjun di bidang cover lagu itu pertama memang buat ngembangin passion aku, ngembangin bakat aku di bidang tarik suara. Dan gimana ya, kalau menurut aku kalau kita bisa nyanyi tapi kita nggak berani mencoba, itu nggak ada gunanya, karena kita nggak bakal sukses kalau kita nggak berani mencoba. Jadi aku terjun di dunia cover lagu itu karena bukan berarti karena aku udah jago nyanyi, bukan berarti karena aku merasa suaraku udah bagus, tapi karena memang aku ingin membagi apa yang aku bisa dan bisa disalurkan kepada orang-orang untuk menghibur orang-orang. Terima kasih. Next. Ini dari Nadia Nurul .14. Oke, siapa orang yang udah dukung atau mendorong kakak buat cover lagu di YouTube? Sebenarnya kalau orang yang mendorong biar aku cover lagu di YouTube itu sebenarnya orang yang paling utama itu bunda aku, karena bunda aku udah tahu banget kalau aku itu ada bakat di bidang tarik suara, dan bunda bilang kalau misalnya bisa nyanyi atau suka nyanyi jangan cuma post di snapgram atau misalnya story WA doang, tapi dikembangin gitu di lapak yang lebih besar gitu, di lapak yang lebih lebih nggak sembarangan gitu loh. Jadi bunda bilang buat YouTube aja, buat YouTube. Nah waktu bunda bilang aku memang ada niat tapi belum terlalu gimana ya,
kalau aku belum bisa terlalu fokus di situ, belum bisa serius, takutnya nanti tiba-tiba off terus semuanya gagal dan sia-sia, aku takut. Nah, buat apa ya, buat orang, habis tadi pertanyaannya, oh, buat orang kedua yang memang dukung aku untuk terjun di dunia cover lagu itu di YouTube itu, teman aku namanya Melva. Tadi udah nanya kan, namanya Melva. Dia kayak bilang, apalagi kan ini saat pandemi, aku mulai pandemi, ya ampun, aku mulai bikin channel YouTube itu waktu pandemi ini. Terus dia bilang, sayangkan liburannya kalau diisi cuma dengan kegabutan mager doang, apa soalnya kamu bikin YouTube, kamu kan bisa nyanyi gini. Nah, terus aku berpikir 2 malam, terus aku bikin channelnya dan akhirnya aku buat YouTube gitu. Oke, ini dari apa sih ini kak bacanya? Kamu bisa baca Enbilar 7. Endelar 7. Cepetan bacanya apa? Kenapa sih milih hobi nyanyi? Pengalaman yang gak lupakan apa? Terus apa hal yang paling buat Aca bahagia dan buat Aca sedih? Kenapa milih hobi nyanyi? Menurut aku hobi itu gak dipilih, memang bawaan dari diri, memang passion dari diri. Aku suka bernyanyi. Kemudian pengalaman yang gak terlupakan sih menurut aku lebih ke prestasi aku, yaitu pengalaman aku waktu aku ikut lomba nyanyi. Dari waktu aku ikut lomba nyanyi, pesertanya itu ada ribuan, terus gak tahu kenapa dengan kemampuan aku yang gak seberapa, aku masuk 15 besar dari ribuan orang, dan itu alhamdulillah banget. Dan kemudian pengalaman lainnya apa ya, itu terus pengalaman lainnya sih, aku pernah itu apa namanya, juara 2 ngikut duta genre gitu, dan itu bagi aku tuh suatu kebanggaan banget, karena saingan aku tuh kayak udah anak-anak kuliah gitu, terus aku dapet juara 2 jalur masyarakat. Terus aku juga pernah juara 2 storytelling di Bekasi, dan menurut aku sih pengalaman yang gak terlupakan itu ketika aku bisa membuktikan prestasi aku semuanya. Terus tadi apa sih kamu bilang, terus apa lagi? Hal yang paling buat Aca bahagia atau buat Aca sedih? Hal yang paling buat aku bahagia ketika orang-orang mendukung aku, ketika orang-orang senang sama aku, ketika orang-orang kayak nyaman sama aku, nyaman berteman sama aku, terus membimbing aku ke jalan yang lebih baik. Dan kalau hal yang membuat aku paling sedih itu ketika orang yang gak tahu aku siapa, tapi dia gimana ya, bukan hater sih, tapi dia lebih ngurusin hidup aku padahal dia nggak tahu aku siapa gitu, kayak ngejudge. Itu sih buat aku sedih banget. Next. Ini dari Diva Manda. Apa planning kakak kedepannya buat cita-cita kakak? Planning kedepannya buat cita-citaku, kalau rencana kedepannya sih pastinya lebih baik lagi. Tapi kalau buat cita-cita, aku nggak sama sekali nggak bercita jadi seorang penyanyi ya. Aku lebih ke public speaker gitu. Jadi kalau planning aku ke cita-cita aku itu, aku rajin ngebaca-baca artikel-artikel gimana sih nanti kedepannya kalau kuliah menjadi jurusan apa, kalau misalnya kita mau jadi public speaker atau aku mau jadi jurnalistik gitu. Itu ya yang speaking lah gitu. Jadi planning aku buat cita-citaku ya itu, aku sama sekali nggak mau jadi penyanyi, aku mau jadi jurnalis atau public speaker. Jadi planning aku sih gitu, sering ngomong, baru apa ya, terus ikut ekskul kayak jurnalistik multimedia gitu. Intinya yang speaking lah, lebih banyak buka YouTube gimana cara ngomong yang baik gitu sih. Next. Oke, ini dari Khadijah_sir. Nih, udah berapa banyak lagu yang kamu cover? Udah berapa banyak ya lagu yang aku cover? Berapa ya? Kalau
berapa banyak yang aku cover? Kayaknya udah banyak. Kalau mulai dari cover yang bener-bener asal-asalan sampai cover yang memang udah diseriusin, ngedit-ngeditnya juga serius gitu. Udah banyak sih ya. Udah banyak. Nggak bisa dihitung. Intinya ada banyak, mulai dari yang nggak serius sampai yang serius banget. Next. Dari Alrianis 18. Aca rahasia biar tinggi kayak Aca apa? Rahasia biar tinggi, gak tahu sih ya rahasia biar tinggi, tapi mungkin aku tinggi karena aku keturunan, bunda aku tinggi. Untuk standar perempuan bunda aku tinggi. Jadi, ayah aku kayak seimbang gitu sama bunda aku. Jadi ayah aku tuh kalau di standar cowok termasuk pendek. Jadi kan kesimpulannya aku ngikut bunda aku tuh kan tinggi gitu. Terus mungkin karena aku lebih tinggi lagi, mungkin karena dulu aku pernah dimasukin les balet gitu, balerina. Kalau les balet itu kayak ditarik-tarik gitu kan, badannya lentur gitu. So aku makin tinggi. Next. Jadi yang tadi itu ya, itu hanya pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan apanya nggak ada. Oh itu udah printer. Terus ada. Oke guys, ternyata pertanyaannya udah habis. Dan makasih buat teman-teman yang udah nanya-nanya sama aku di kolom komentar aku, dan udah setia nunggu jawaban dari aku. Walaupun kalian udah nunggu berbulan-bulan gitu, aku minta maaf. Terima kasih udah nonton video aku, terima kasih udah dukung aku, terima kasih udah subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa ini ya promosiin channel aku, karena aku bener-bener beginner, aku bener-bener pemula. Dan mungkin selesai ya Q&A hari ini. Terima kasih kepada Mbak Keke udah menjadi host yang benar-benar banyak bacot. Jadi terima kasih untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa subscribe. Ingat subscribe gratis. Kalian subscribe, please nyalain lonceng notifikasinya, karena itu berarti banget buat aku, supaya aku makin semangat bikin videonya, supaya aku makin rajin belajar gimana cara ini cara itu, supaya kalian lebih tertarik buat nonton channel aku. Oke. Oh ya, di masa pandemi ini semoga teman-teman semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman jaga kesehatan terus, ikutin protokol kesehatan, jangan nakal, jangan ngeyel. Terus di rumah aja. Bagi yang ada kegiatan keluar, paling usahain ya jangan keluar kalau nggak terlalu penting. Intinya jaga kesehatan.